Jangan rusak pernikahanmu. Suami istri bisa dianggap zina jika melakukan 5 hal ini. Pernikahan adalah ibadah panjang. Bukan hanya tentang cinta, bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi tentang menjaga kesucian hingga akhir hayat. Namun, tanpa kita sadari, ada perbuatan-perbuatan kecil yang sering dianggap sepele, padahal bisa merusak keberkahan rumah tangga. Bahkan, dalam pandangan Islam, bisa mendekati atau menyerupai zina. Nauzubillah. Di video ini, kita akan membahas 5 hal yang sering dilakukan suami istri, yang bisa membuat pernikahan kehilangan berkah, bahkan terjerumus dalam dosa besar. Tonton sampai akhir, karena bisa jadi, tanpa sadar, kita pernah melakukannya. Sebelum kita lanjut, coba tuliskan di kolom komentar, "Ya Allah, jagalah rumah tanggaku dari dosa dan fitnah." Dan jangan lupa, like, share dan subscribe channel ini, agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabatku, mari kita mulai ke pembahasannya. 5 hal yang dilakukan suami istri, yang akan menyebabkan tidak berkahnya dalam rumah tangga. Ke-1, membiarkan hati terikat dengan orang lain. Sahabat, zina tidak selalu dimulai dari perbuatan, tetapi dari hati. Ketika seorang suami mulai sering memikirkan wanita lain, atau seorang istri merasa nyaman dengan pria lain selain suaminya, awalnya mungkin hanya sekadar teman ngobrol, teman curhat, cuma bercanda, tapi lama-lama hati mulai condong, dan disitulah zina hati mulai terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa mata bisa berzina, hati bisa berzina. Artinya, perasaan yang salah jika dibiarkan bisa menjadi awal kehancuran rumah tangga. Pernikahan bukan hanya menjaga tubuh, tapi juga menjaga hati. Coba jujur dalam hati. Apakah kita pernah merasa lebih nyaman curhat kepada orang lain daripada pasangan sendiri? Jika iya, itulah alarm yang harus segera kita sadari. Kedua, chat atau komunikasi mesra dengan lawan jenis. Di zaman sekarang, fitnah terbesar sering datang dari layar kecil yang kita genggam setiap hari. Chat, DM, komentar yang awalnya biasa bisa berubah jadi luar biasa. Sahabat, ketika seorang suami atau istri mulai saling kirim pesan mesra dengan lawan jenis, menggunakan kata-kata manja, memuji berlebihan, bahkan menyimpan percakapan rahasia, maka itu sudah masuk dalam pintu zina. Meskipun tidak bertemu, meskipun tidak bersentuhan, namun hati sudah melangkah ke arah yang salah. Ingat, yang haram itu bukan hanya yang terlihat, tapi juga yang tersembunyi. Ketiga, menjaga penampilan untuk orang lain, bukan pasangan. Ini yang sering terjadi, dan sangat menyedihkan. Di luar rumah, tampil rapi, harum, menarik. Namun di rumah, seadanya. Seorang istri berdandan cantik untuk orang lain, tapi biasa saja untuk suaminya. Seorang suami berpenampilan menarik untuk wanita lain, tapi cuek kepada istrinya. Padahal, yang paling berhak menikmati keindahan itu adalah pasangan halal kita sendiri. Jika perhatian dan keindahan lebih diberikan kepada orang lain, maka itu bisa membuka pintu zina secara perlahan. Sahabat, kapan terakhir kali kita berdandan atau berpenampilan terbaik khusus untuk pasangan kita? Coba renungkan sejenak. Keempat, sering berduaan dengan lawan jenis tanpa keperluan. Islam sangat menjaga kehormatan, bahkan dalam hal sederhana seperti berduaan.
Ketika seorang suami atau istri sering berduaan dengan lawan jenis tanpa kebutuhan mendesak, entah itu di tempat kerja, di kendaraan, atau tempat sepi, maka disitulah setan menjadi yang ketiga. Dan dari situlah fitnah bisa bermula. Awalnya hanya bicara, lalu tertawa, lalu nyaman, dan tanpa sadar terjerumus lebih jauh. Kelima, membandingkan pasangan dengan orang lain. Ini hal yang sangat halus, tapi sangat berbahaya. Ketika seorang suami berkata dalam hati, "Kenapa istriku tidak seperti dia?" Atau seorang istri berpikir, "Andai suamiku seperti pria itu." Perbandingan ini akan membunuh rasa syukur dan membuka pintu ketertarikan kepada orang lain. Dari sinilah benih-benih zina hati tumbuh. Padahal pasangan kita adalah pilihan Allah yang seharusnya kita jaga, bukan kita bandingkan. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah, zina tidak selalu dimulai dari dosa besar, tapi dari kebiasaan kecil yang terus diulang, dari chat ringan, dari tatapan, dari perasaan yang dibiarkan, dan akhirnya merusak pernikahan yang dulu dibangun dengan doa. Jangan sampai yang halal kita abaikan dan yang haram kita kejar. Mari kita jaga rumah tangga kita, jaga hati, jaga pandangan, jaga komunikasi, dan jaga niat. Karena pernikahan bukan hanya tentang hidup bersama, tetapi tentang menuju surga bersama. Jika hari ini kita merasa ada yang salah, belum terlambat untuk memperbaiki. Allah Maha Pengampun. Selama kita mau kembali. Jika video ini menyentuh hati Anda, tuliskan di komentar, "Aku ingin menjaga pernikahanku karena Allah." Dan bagikan video ini kepada orang yang Anda sayangi. Siapa tahu, ini menjadi jalan kebaikan yang menyelamatkan rumah tangga seseorang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.